Emang harus deket ya? Iya, set. Selamat datang di kelas Hybrid Universitas Advent Indonesia. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih tahu cara membuat kelas hybrid sederhana, murah meriah dari resource yang ada. Jadi yang ada kita manfaatkan jadi kelas hybrid. Oke, jadi di kampus gue di Universitas Advent Indonesia, karena kita ada kelas online dan kelas offline, karena jumlah mahasiswa dibatasi di setiap kelas, ya seperti ruang kelas ini. Jadi ini hanya 25 orang peserta kelasnya. Untuk itu sisanya bisa mengikuti secara online. Tapi yang ngikutin secara online juga mendapat suasana seperti di kelas. Apa yang dosen tulis di papan tulis dapat dilihat juga oleh mahasiswa yang online. Oke guys, nah jadi sekarang kita mau lihat apa aja yang dibutuhkan di kelas hybrid ini. Jadi ini yang tim multimedia kerjakan, kami membuat kelas hybrid dari resource yang ada di kampus, murah meriah. Oke guys, kita lihat seperti apa. Oke, yang pertama harus kita saksikan di area sini. Nah, ini adalah area dosen mengajar ya. Jadi biasanya ini kalau memang di kelas sudah ada komputer disiapkan seperti ini, maka sudah terhubung dengan internet dan terhubung dengan ini namanya kamera, dan ada juga kamera internal. Fungsinya untuk apa? Nanti kita demokan. Kemudian ada monitor kedua. Oke, jadi monitor kedua ini fungsinya untuk melihat share screen dan peserta kelas. Nah, supaya saat dosennya mengajar bisa lihat juga yang lain saat berdiri, maka kita gunakan kamera kedua. Jadi ini bisa melihat ini papan ya. Nah, yang di belakang ada kamera. Oke, ada TV. Oke guys, jadi TV ini supaya dosen ketika mengajar juga bisa melihat peserta kelas. Jadi nanti tinggal dosennya mengatur bagaimana susunan dari peserta kelas. Oke, kita lihat apa sih yang dibutuhkan untuk kelas hybrid. Kita lihat satu-satu. Oke. Yang pertama otomatis kita harus punya PC, ya, PC atau laptop dosen tersebut yang mempunyai koneksi dual monitor ya. Biasanya laptop itu sudah dual monitor. Kebetulan ini adalah PC all in one. Jadi dia sudah ada semuanya. Ada kamera, ada audio, ada speaker, ada mic juga. Kemudian outputnya sudah ada dua. Nah, yang pertama ini penting sekali ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu adalah otomatis kalau kita sudah ada kamera internal, kita membutuhkan secondary kamera. Oke, secondary kamera ini tidak mesti kamera yang kayak gini, ini mah mahal memang. mahal ya, nggak mesti DSLR. Bisa juga menggunakan kamera webcam yang mempunyai resolusi tinggi. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang online bisa melihat apa yang ditulis papan tulis secara jelas ya, itu. Kemudian otomatis kamera itu harus ada tripod. Ya, ada tripodnya. Tripod ini penting sekali supaya kamera bisa didirikan. Nah, yang selanjutnya adalah secondary monitor. Nah, secondary monitor ini banyak ya. Nanti ini salah satunya di sini, satu untuk dosen melihat. Kemudian secondary monitor yang selanjutnya adalah LCD ya. Ya, LCD ini untuk memancarkan gambar papan seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah secondary monitor TV besar. Berlayar besar seperti ini tadi, supaya dosen bisa melihat mahasiswanya. Nanti ini kalau ada banyak mahasiswa bisa dibagi-bagi jumlahnya. Nanti itu peralatan yang kita butuhkan. Semuanya biasanya sudah ada loh di kampus kita ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu, bagaimana sih membagi display ini? Ini yang kita perlukan. Ini namanya kamera
Ini Apa sih? ini namanya splitter ya, splitter display. Karena komputernya HDMI maka ini splitter HDMI. Kalau splitternya VGA maka splitternya VGA ya. Jadi tergantung jenis outputnya. Nah, kedua yang selanjutnya adalah kita memerlukan speaker. Kebetulan TV itu sudah mempunyai ya, TV yang ini sudah mempunyai speaker yang besar. Jadi speaker yang besar ini cukup ya, cukup untuk output audio. Nah, yang selanjutnya setelah speaker otomatis kita memerlukan mic. Nah, keunggulan daripada PC all-in-one atau laptop kita sudah ada internal mic-nya. Jadi kita sudah bisa langsung berbicara tapi dengan jarak-jarak tertentu. Nah, khusus untuk ini, untuk PC all-in-one ini dia mempunyai jarak ya sekitar saya berdiri ini antara PC dan jarak saya berdiri ini suaranya lumayan masih bagus. Tapi kalau sudah terlalu jauh kita harus menggunakan secondary mic ya. Apa sih namanya itu? Oh ya, Pak. Seperti clip on ya, clip on setiap dan sejenisnya. Oke, nah itu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir tentu kita memerlukan koneksi internet ya. Jadi ruangan ini sudah ada WiFi berkecepatan tinggi ya. Jadi sudah ada WiFi-nya ya, sudah ada WiFi-nya semua di sini, sudah berkecepatan tinggi. Oh ya, satu lagi tips untuk memudahkan kita menjelaskan materi di sini, sebaiknya kita menggunakan namanya monitor touchscreen seperti ini. Karena ini kebetulan touchscreen ya. Ya, jadi memudahkan untuk nanti menjelaskan atau mencoret-coret seperti ini. Nah, seandainya laptop kita atau PC kita tidak touchscreen, kita bisa menambahkan dengan membeli tablet pen. Ya, tablet pen. Jadi kita bisa menulis ditambahkan itu dalam bentuk koneksi USB ya. Nah, itulah alat-alat yang diperlukan untuk membuat kelas hybrid ya. Hampir bisa dibilang smart class ya. Semua terkoneksi, tapi ini adalah tipe yang sangat-sangat sederhana ya, sederhana sekali ya. Jadi inilah situasinya. Jadi dengan kondisi pandemi seperti ini harus ada jarak dan mahasiswa juga harus belajar dari rumah. Oke? Jadi itu tips tutorial membuat kelas hybrid offline dan online untuk mempermudah pembelajaran di masa pandemi. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan tips yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya.